Hai halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama saya ini di Ngobrol Santai Tapi Serius. Di video kali ini kita akan bahas tentang rumus sukses. Kalau kamu penasaran, tonton video ini sampai selesai. Tapi nggak lupa saya ingetin untuk klik tombol like, subscribe, dan tulis di kolom komentar di bawah ini, biar kita bisa saling sharing dan tukar pikiran tentang pembahasan kali ini. Sebelum kita mulai, check this one out. Oke, kita balik lagi, tapi pertama-tama saya mau sapa dulu buat kamu para pencari rezeki, para pengejar mimpi, para pencari jodoh, para pejuang keluarga. Semoga kamu diberi keselamatan, kesehatan, kemudahan, kelancaran dalam mengejar apa yang kamu inginkan dan segera mendapatkan apa yang kamu inginkan. Apa yang kamu mimpikan, apa yang kamu inginkan segera kamu dapatkan dan segera kamu raih. Dan semoga apa yang kamu inginkan itu memang benar-benar terbaik buat kamu. Amin. Oke, sekarang kita bahas tentang rumus sukses. Pasti ada yang nanya gini, kamu ini ngomongin rumus sukses, memang kamu sudah sukses? Memang kamu sudah meraih kesuksesan? Memang kamu sudah jadi orang sukses? Pasti ada yang nanya gitu. Nah, sekarang saya mau tanya balik. Definisi sukses itu apa sih? Ada yang tahu belum? Definisi sukses itu apa? Saya yakin jawabannya beda-beda. Tapi coba kita telah ya, kita coba bahas satu-satu. Apa sih definisi sukses? Apakah punya banyak uang? Apakah sukses di karir, meraih posisi tertentu? Apakah punya usaha, punya banyak cabang, punya omset besar? Apa sukses bisa sukses itu bisa menaikkan haji keluarga, bisa menyekolahkan anak sampai kuliah? Apa sih sebenarnya definisi sukses? Nah, apa yang saya sebutkan tadi itu benar semua, karena tiap orang pasti punya impian dan keinginan sendiri-sendiri. Semua orang punya masalah, semua orang punya keinginan yang beda satu sama lain. Jadi definisi sukses banyak sebenarnya. Cuman saya membaginya jadi dua tipe sukses. Yang pertama adalah kamu sukses ketika kamu meraih apa yang kamu inginkan, apa yang kamu cita-citakan. Kesuksesan pertama. Terus yang kedua, definisi sukses adalah ketika kamu merasa kamu sudah seperti orang yang sudah kamu anggap sukses. Ya. Jadi ada dua. Yang pertama adalah ketika kamu punya keinginan dan kamu bisa meraih keinginan itu, mendapatkan keinginan itu, maka itu juga sukses. Yang tipe kedua, ada orang kedua, tipe kedua ini adalah dia bisa menjadi seperti apa yang dia ingin, yang dia lihat dari orang yang menurut dia sukses. Dia mungkin lihat orang yang sudah berhasil, sudah sukses di bidangnya, di profesi yang sama, yang sudah berhasil ya, sudah banyak klien, sudah mungkin omsetnya sudah besar kalau dia punya usaha, dan dia sudah sampai ke situ, maka dia akan menganggap dirinya sukses. Nah, kalau saya tipe yang pertama. Definisi sukses adalah meraih apa yang saya inginkan, apa yang saya cita-citakan, bahkan sesuatu hal yang masih dalam tahapnya mimpi, yang saya nggak tahu caranya bisa meraih ke sana itu seperti apa. Saya pernah meraihnya. Bahkan saya itu tipikal orang yang sering asal nyebut ya, saking positifnya, saking saya nggak punya pikiran negatif, saya sering iseng nyebut. Saya itu pengen ini, saya ingin ada di sini, saya ingin punya ini, dan saya sudah meraih itu semua. Entah gimana caranya, saya sudah meraih itu semua. Nah, itu yang membuat saya ya saya ini sukses gitu loh. Saya ini sudah berhasil. Apa yang saya raih sekarang itu adalah saya impikan dulu. Apa yang saya punya sekarang itu adalah apa yang saya inginkan dulu, dan itu saya bersyukur sekali, dan itu menganggap saya sudah sukses. Namun apakah stop sampai sini? No. Ada banyak impian lain, keinginan lain yang lebih besar, lebih bermanfaat, lebih positif, yang masih ingin saya perjuangkan. Nah, dulu saya nggak tahu gimana caranya bisa saya sampai di sini. Bagaimana caranya kok bisa saya sampai di sini? Apakah karena kebetulan? Apakah karena usaha saya? Dan usaha saya itu kayak apa ya? Jadi di kepala ini ada
penasaran juga, ingin merumuskan tentang gimana caranya biar apa? Biar saya bisa meraih keberhasilan lagi gitu loh. Jadi apa yang sudah saya raih sekarang itu berusaha saya rumuskan apa yang saya lakukan kemarin ya, sehingga saya dapat sekarang, dan supaya bisa saya lakukan untuk mendapatkan apa yang saya inginkan ke depan. Nah, suatu saat ini ya, entah ini juga karena saya mencari, karena saya bertanya, dan mungkin law of attraction, hukum tarik menarik itu menegakkan jawaban itu ke saya. Saya pernah bekerja di satu tempat dengan seorang pimpinan. Beliau mengatakan dengan cara meraih kesuksesan, dia ngasih wejangan ke saya tentang cara meraih kesuksesan. Itu ada 3 cara, 3 kata, yaitu beliau bilangnya PLN, prestasi, lobby, nasib. Mungkin kalau beliau, bapak nonton video ini, iya benar itu bapak orangnya, bapak yang dulu pernah wejangi saya dengan 3 kata ini. Kalau mau sukses itu kuncinya 3, prestasi, lobby, nasib. Awalnya saya masih menyerapnya dengan kasar ya, 3 kata itu masih saya telan mentah-mentah sesuai kata-kata prestasi, lobby, nasib. Nah, seiring berjalannya waktu, saya dapat jawabannya lebih simpel, yang nggak jauh-jauh dari kata-kata itu, dan saya nyoba bahas di sini adalah menyederhanakan definisi dari pimpinan saya dulu ini tentang rumus sukses, karena memang kuncinya cuma 3 itu, prestasi, lobby, nasib, dan kita harus paham itu biar kita tahu bagaimana cara ngejar apa yang belum kita inginkan, apa yang ingin kita raih lagi ke depan. Jadi saya coba sederhanakan 3 kata tadi, PLN istilahnya, bukan PLN yang soal lampu mati, bukan perusahaan listrik negara, bukan, tapi PLN itu adalah prestasi, lobby, nasib. Oke, saya akan bahas satu persatu. Oke, P yang pertama, PLN. P-nya adalah prestasi. Memang itu adalah yang pertama, kunci pertama, prestasi. Prestasi ini bisa didefinisikan, bisa cincang lagi, bisa kita bagi-bagi lagi definisinya. Prestasi bisa berarti sebuah karya, sebuah kemampuan kamu, sebuah prestasi atau kinerja kamu, atau ide kamu, keahlian kamu. Prestasi ini adalah sesuatu yang ingin kamu jual, yang ingin kamu tawarkan ke orang, ya. Sesuatu yang ingin kamu jual, yang kamu punya, yang kamu tawarkan ke orang. Jadi bisa itu sebuah karya. Kalau mungkin kamu musisi, kamu bisa membuat lagu. Kalau kamu jago masak, kamu bisa buat kue atau produk makanan yang menjadi sebuah karya kamu. Kalau kamu bekerja kantoran, kamu prestasi kamu itu harus ada dulu. Jadi P yang pertama, prestasi sudah jelas. Jadi kalau kamu mau berhasil, kamu harus ada prestasi, harus ada sesuatu yang bisa kamu jual. Jangan kosongan, maksudnya kamu ingin sukses tapi kamu nggak ada yang kamu jual, itu susah juga gitu loh. Apa yang mau dilihat dari kamu kalau kamu nggak punya prestasi? Buat prestasi, buat karya, kamu bilang gini, kan saya mohon maaf, mungkin buat teman-teman yang belum bekerja ya, saya kan belum kerja, saya harus gimana? Kamu bisa lempar ide kamu, banyak sosial media sekarang, manfaatkan itu untuk menulis ide kamu, melempar ide kamu. Jangan status sosmed cuma dibuat mengeluh, cuma dibuat hal-hal yang nggak penting. Gunakan itu sebagai konten di sosmed, sebagai ide kamu, karya kamu, visi kamu, tujuan kamu, passion kamu untuk menghasilkan sebuah karya yang bisa kamu jual keluar. Jadi P yang pertama jelas adalah prestasi. Untuk sukses kamu harus punya prestasi, kamu harus punya karya, kamu harus punya output, harus punya apa yang kamu hasilkan dari keahlian kamu. Itu nggak bisa dibantahkan. Jadi P yang pertama adalah prestasi, itu yang harus kunci pertama dari kesuksesan. Kita bahas yang kedua, L, yaitu lobby. Dulu awal saya di Wejangi, saya pikir, karena saya ini kan bukan wira swasta, saya dari pekerja kantoran ya, saya pikir lobby itu hanya untuk keatasan ya, ke kepimpinan. Persepsi saya dulu,
apa saya harus baik ke pimpinan ya, apa saya harus bahkan mungkin konotasinya menjilat ya, hanya baik ke atasan. Ternyata setelah saya compare dengan beberapa ilmu lain, lobby ini kenapa penting sebagai kunci sukses. Lobby yang dimaksud adalah yang pertama itu adalah komunikasi, cara kamu mengkomunikasikan, cara kamu menyampaikan ide kamu, karya kamu tadi ke orang yang sebagai target market kamu. Jadi nggak cuma atasan ya, maksudnya kalau kerja mungkin ke atasan, tapi kalau kamu mungkin wira swasta ya ke investor, ke orang yang akan membeli produk kamu. Kamu harus pintar mengkomunikasikan karya kamu. Cara komunikasi banyak, bisa lewat verbal, bisa lewat tulisan, bisa lewat video, sekarang konten dan sebagainya. Kamu harus create soal komunikasi tadi. Kamu harus pintar-pintar dan belajar tentang komunikasi tadi. Kamu harus pintar menyampaikan apa yang akan kamu jual, prestasi kamu tadi yang kunci pertama ke orang lain ya, ke orang lain. Kemudian kemudian yang kedua adalah jaga attitude, sikap, karena sikap kamu itu ya personality kamu. Jadi ibaratnya kamu harus bikin personal branding kamu yang positif. Jaga attitude, jaga sikap, jaga cara bicara. Bukan berarti kamu harus serius, enggak. Kalau kamu memang suka bercanda, it's okay, tapi bercanda juga ada etikanya. Jangan bercanda yang soal mungkin membahas masalah fisik, mungkin bicara yang nggak pantas sesuai dengan orang kita ajak ngomong. Bukannya kita memilah-milah, tapi kita harus pintar-pintar ya. Bukan memilah-milah, tapi kita pintar-pintar. Siapa yang kita ajak ngomong, bagaimana cara komunikasi kita. Bukan kita membanding-bandingkan orang, bukan. Karena karakter orang itu beda-beda. Jangan kamu samaratakan. Jangan cara komunikasimu kamu samaratakan ke orang yang satu dengan orang lain, itu beda. Harus beda. Karakter suara, karakter kamu bicara bisa sama, tapi pilihan bahasa, penekanan bahasa, volume suara itu harus beda-beda dengan lawan bicara kamu. Kalau lawan bicara kamu mungkin atasan kamu atau mungkin orang yang jadi target kamu, investor kamu, ya kamu bicaranya jangan pakai volume tinggi, jangan pakai penekanan yang keras, jangan pakai pemilihan kata yang kasar, harus yang lebih formal. Tapi kalau ke temen, ke yang satu line sama kamu itu it's okay, kamu mau pakai bahasa yang itu pun harus pilih-pilih karakternya seperti apa. Kalau memang temannya suka bercanda ya kamu pakai bahasa yang agak kasar. Kalau memang itu mengakrabkan, it's okay gitu. Jadi jaga komunikasi ini bukan hanya untuk ke target market kamu, tapi kemanapun, ke siapapun. Karena baik itu orang yang mungkin kalau saya kerja kantoran ya mungkin di bawahan kamu, atau mungkin yang selevel dengan saya yang kalau saya misalnya dari mungkin kamu juga bidangnya di kerja seperti saya, yang selevel kamu, yang di bawah kamu, juga di atas kamu juga harus jaga komunikasi dengan pintar-pintar mengkomunikasikan atau berkomunikasi dengan orang-orang ini. Karena bukan kita memilah-milah, tapi pintar-pintar, karena gaya bicaranya, cara bicara juga harus berbeda-beda dengan yang atasan kamu, mungkin orang lebih tua, atau mungkin orang selevel kamu. Orang yang selevel kamu dengan tapi lebih tua juga beda lagi, atau mungkin bawahan kamu yang lebih tua juga beda lagi cara menyampaikan. Jadi kamu harus pintar-pintar soal itu, komunikasi, dan jaga attitude, sikap kamu harus kamu jaga juga ya. Kemudian dalam lobby ini yang ketiga adalah jaga hubungan baik ya. Jadi 3, jaga komunikasi, jaga sikap, sama jaga hubungan baik dengan beberapa orang, baik atasan kamu. Kalau saya bandingkan dengan saya bekerja ya, dengan atasan kamu dengan level yang sama, atau dengan bawahan kamu. Kalau kamu mungkin entrepreneur, kamu juga jaga hubungan dengan orang yang akan jadi calon investor kamu, dengan customer kamu, dengan sesama pelaku atau sesama pelaku usaha. Itu juga kamu harus jaga hubungan baik, karena
itu tadi, rezeki bisa datang dari mana aja, kesuksesan kamu, rezeki kamu itu bisa datang dari mana aja, bukan hanya dari calon investor, bukan dari atasan kamu, tapi juga bisa datang dari teman kamu, teman sejawat, teman yang sama-sama melakukan hal yang sama. Bisa jadi nanti teman kamu itu ngajak kerjasama, jadi ada peluang usaha di situ dan ada peluang sukses di situ. Jadi jangan hanya memilih-milih dalam berkomunikasi, memilih-milih dalam menjaga hubungan, memilih-milih dalam bersikap, itu jangan pilih-pilih. Yang benar adalah pintar-pintar memilah-milah bagaimana cara berbicara dengan atasan, dengan calon investor, calon customer, dengan sesama pekerja, sesama pelaku usaha, atau mungkin dengan bawahan kamu atau karyawan kamu. Itu harus pintar-pintar di situ. Karena gini, saya ada pengalaman mendapatkan job mendapatkan pekerjaan itu dari bawahan saya, karena dia tahu saya suka melakukan side job di luar pekerjaan saya sebagai pembicara. Bawahan saya bilang, "Pak, di kampus ini ada event, dia butuh pembicara yang bahas tentang persiapan dunia kerja. Bapak bisa?" "Oh bisa, saya pelajari dulu konsepnya." Ternyata cocok dan saya terpilih untuk mengisi di acara itu, sehingga saya sering diundang mendapatkan job yang baru lagi dengan hal yang sama, itu dari bawahan saya. Nah, itu yang perlu kamu pahami, bahwa rezekimu itu dari mana aja, dari kanan, kiri, atas, bawah. Jangan salah melihat. Biasanya kita salah melihat. Kalau karyawan mungkin melihatnya ke atas aja, mendekati ke atasan aja, berharap karirnya naik. Terus untuk kamu misalnya pelaku usaha, kamu mendekati calon investor aja, tapi kamu nggak mendekati sesama pelaku usaha. Padahal rezekimu bisa datang dari situ, gitu loh. Nggak hanya dari atasan kamu, kalau mungkin kamu kerja ya. Bisa jadi teman kamu itu nasibnya lebih baik dulu dari kamu, kemudian dia tahu kamu, atau mungkin dia resign dan pindah perusahaan, dia tahu kamu dan menawarkan posisi dengan gaji yang di atas dengan pekerjaanmu sekarang, maka kamu akan berpeluang meraih kesempatan dan kesuksesan kamu. Jadi lobby itu lebih kepada membentuk personal branding kamu, kemudian mengkomunikasikan, dan kamu juga harus pinter-pinter, sekali lagi pinter-pinter ya, bukan memilah-milah orang, mengklaster orang, membuat strata di lingkungan kita, tapi lebih kepada pinter-pinter. Kamu harus bisa jadi bunglon lah. Bunglon itu bukan berarti konotasi negatif ya. Artinya ketika kamu berbicara dengan customer kamu itu beda lagi, bicara dengan atasan kamu itu gayanya beda lagi, terus bicara dengan karyawan kamu atau bawahan kamu itu beda lagi. Beda bukan berarti beda omongannya ya, tapi gaya bahasanya, pilihan katanya, terus volume suara, penekanan suara itu berbeda-beda. Jadi tahu lah kapan formal, kapan non formal, yaitu pintar-pintar namanya. Kamu harus kapan di posisi A, kapan di posisi B. Seperti bunglon, kapan harus berwarna merah, ketika dia backgroundnya merah dia jadi merah, ketika backgroundnya daun dia seperti daun. Kamu harus seperti itu. It's okay. Bunglon bukan selalu jadi orang yang mencela-mencela, tapi enggak. Kita bisa membaur dengan siapa yang ada di depan kita sekarang. Itu yang penting, karena itu kalau kamu sudah dekat, sudah passing ya, sudah setara dengan orang itu, maka pembicaraan akan semakin mudah dan kamu semakin mudah memasukkan ide dan kamu akan mudah mendapatkan peluang dan kesuksesan kamu. Itu yang kunci kedua, lobby. Oke, kita bahas yang rumus ketiga, kunci ketiga, N. Nasib. Jadi PLN itu prestasi, lobby, nasib. Nasib ini lebih ke mindset, lebih ke mentalitas ya. Jadi gini, perlu kita sadari bahwa nasib orang beda-beda ya. Tapi
gini, nasib itu bukan berarti hasil akhir, bukan berarti ya saya sekarang gini ya gini. No. Nasib kalau di kita bicara, kebetulan saya muslim, di keyakinan kami bahwa nasib seseorang itu bisa dirubah oleh orang itu sendiri, ya. Jadi nasib itu bukan berarti nasib orang beda-beda, itu bukan berarti ya udah ini final. No, kamu masih bisa berusaha. Hanya saja timingnya yang beda, ya. Bukan hasil akhirnya yang beda, tapi timingnya. Timing itu gini, orang usahanya boleh sama, ya. Orang usahanya boleh sama-sama keras, tapi timingnya dapat apa yang dia mau itu beda-beda. Ada yang usaha 1 tahun baru dapat apa yang dia ingin. Ada yang berusaha 3 tahun baru dapat apa yang dia ingin. Ada yang baru 2 bulan, 3 bulan sudah dapat apa yang dia inginkan. Nah, itu nasib. Tapi saya lebih suka menyebut timing. Semua orang punya timing sendiri-sendiri, waktu sendiri dari Tuhan, ya. Nah, kalau kamu sadari itu, maka kamu nggak akan terbebani. Jadi nggak akan terbebani gini. Ketika kamu melihat startnya sama, orang lain startnya sama, kemudian usahanya sama, tapi dia dapat finish lebih dulu, kamu masih belum tahu finishnya kapan. Nah, kalau kamu menyadari bahwa timing orang itu beda-beda, maka kamu nggak akan terbebani ketika melihat kananmu sudah mendapatkan apa yang diinginkan, ya, sudah mendapatkan apa yang diinginkan. Jadi kalau kamu menyadari ini, maka kamu nggak akan merasa seperti itu. Timing orang beda-beda. Kenapa? Ada yang umur 50 baru meraih kesuksesan, di atas 50 baru meraih kesuksesan, ya. Ada yang usia muda sudah berhasil, ya. Ada yang usia pertengahan 30 sudah meraih bisnis yang banyak, atau mungkin meraih posisi tertentu, ada. Nah, itu timing orang berbeda-beda. Bayangkan, kita dilahirkan, timingnya aja beda-beda. Kita dipanggil, ya, kita dipanggil lagi sama Tuhan, itu timingnya juga beda-beda. Jadi kamu nggak perlu heran ketika proses itu dapatnya beda-beda, gitu loh. Karena nggak akan sama persis setiap orang. Kamu mungkin bisa punya panutan, ingin menjadi seperti si A, ya. Usahamu nirunya sama, tapi hasilnya belum tentu sama. Karena apa? Timing orang beda-beda, gitu loh. Jalannya orang beda-beda. Jadi kenapa tadi saya bilang saya lebih suka kesuksesan tipe pertama? Kesuksesan tipe pertama adalah ketika saya mendapatkan apa yang saya inginkan, bukan mendapatkan seperti apa yang saya lihat dari orang, ya. Karena itu lebih banyak kecewanya. Karena ketika kamu melihat orang yang sudah kaya di usia, udah banyak usaha, udah punya materi ini itu, mobil ini itu, deposito sekian, rumah besar di usia 30, padahal kamu sudah usia 35, atau mungkin kamu masih 27, kamu berharap harus sama, harus 30 tahun harus meraih yang kesuksesan yang sama. Nah, yang perlu kamu sadari bahwa itu tadi, timing orang beda-beda. Lebih baik kamu bisa jadikan pertimbangan seperti saya sukses ketika saya menginginkan sesuatu. Jadi saya hanya fokus dengan apa yang saya inginkan. Jadi ketika saya raih, ya saya senang. Saya nggak peduli orang bilang, alah cuman gitu aja kok senang. Tapi ini sebuah prestasi buat saya, karena ini yang saya inginkan, gitu loh. Bodo amat orang mau bilang, alah. Contoh ya, misal gini, ada orang pengen beli mobil, pengen punya mobil, dia nabung, dia usaha segala macam, tentunya dia dapat rezeki dan baru bisa beli mobil second. Senang dia karena keinginannya untuk beli mobil akhirnya tercapai, ya kan. Tapi mungkin ada orang yang, alah beli cuma mobil second kok seneng. Nah, it's okay, itu orang toksik, pinggirkan dulu, ya. Yang penting kamu bisa meraih apa yang kamu inginkan, meskipun itu kecil buat orang lain,
Tapi kalau kamu nyadari itu apa yang kamu inginkan dan sudah kamu raih, maka itu akan besar buat kamu. Dan kalau kamu nyadari itu, maka kamu akan bersyukur dan kamu merasa bahagia. Dan itu adalah sukses yang sebenarnya. Kita ngejar sesuatu itu kan ujung-ujungnya mendapatkan hal itu dan menjadi bahagia. Sesimpel itu. Beda kalau kamu menginginkan apa yang sudah dapatkan orang lain. Kamu mungkin bisa dapat apa itu yang kamu impikan. Mungkin orang lain pengen BMW seri terbaru, mungkin orang lain punya BMW atau mobil mewah seri terbaru. Kamu menginginkan itu, bisa kamu dapat. Tapi kamu happy nggak? Kayaknya enggak deh, karena kamu menginginkan apa yang dimiliki orang lain. Beda kalau kamu mendapatkan apa yang memang kamu inginkan. Itu pleasure banget, itu priceless banget. Apapun itu yang kamu inginkan, kamu dapat, itu senangnya bukan main. Contoh gini ya, pengen makan siang. Waktu makan siang, saya pengen banget rujak gitu ya. Hal simpel, pengen banget. Ternyata ada temen yang datang, dia baru makan rujak, bawain kita rujak. Itu kan seneng mendapatkan apa yang kita inginkan. Nah, pleasure itu yang membuat kita menjadi bahagia dan bersyukur. Dan biasanya orang yang mengejar keinginannya sendiri itu akan semakin mudah mendapatkan apa yang diinginkan, karena dia fokus ke sana, fokus dengan apa yang dia inginkan. Itu ada yang namanya law of attraction, hukum tarik menarik. Ketika dia fokus dengan apa yang diinginkan, maka semesta akan bahu membahu untuk mendekatkan orang itu ke apa yang diinginkan. Tuhan akan segera memenuhi apa yang diinginkan, karena dia fokus, niatnya fokus ingin meraih apa yang diinginkan. Itu lebih tulus, lebih fokus, dan lebih mudah untuk mencapainya. Jadi itu N adalah nasib. Balik lagi, ketika kita pahami hal ini tentang nasib, tentang timing orang itu beda-beda, maka kita akan mengejar, menjalani, berusaha meraih apa yang kita inginkan itu dengan tenang gitu loh. Karena itu tadi, kita nyadar kalau kita berusaha, kita berusaha dan fokus ke apa yang diinginkan, tapi nggak toleh kanan kiri ya. Kalau kamu nyadari itu nasib ya, timing orang beda-beda, maka kamu akan fokus dengan apa yang kamu jalani. Nggak fokus lihat kanan kiri, nggak fokus lihat, oh si A kok sudah bisa gini kok saya belum gitu. Itu bukan hal yang bisa dibandingkan. Dan juga bisa jadi ketika kamu meraih duluan apa yang kamu dapat, kamu nggak akan merasa sombong kalau kamu tahu timeline orang beda-beda. Kamu nggak perlu sombong, aku loh sudah dapat ini, kamu belum dapat apa-apa, aku sudah meraih posisi ini, kamu masih di situ-situ aja. Maka kalau kamu nyadari nasib dan timing orang beda-beda, maka kamu nggak akan ada sifat seperti itu, karena kamu sudah bahagia, kamu sudah senang dengan apa yang kamu raih. Dan biasanya orang yang sudah senang dan berhasil apa yang dia raih, dia akan merasa lebih bahagia karena dia ingin berbagi kebahagiaan itu dengan orang lain, dengan menceritakan atau menginspirasi orang lain, maka dia dapat double happy. Jadi itu N yang ketiga, jadi prestasi lebih nasib. N-nya adalah nasib. Sadari bahwa timing orang, timeline-nya orang itu beda-beda ya. Kamu berusaha aja, kamu buat prestasi yang pertama, P yang pertama, prestasi. Kemudian kamu berusaha di L, ya, di kunci kedua, L, lobby. Kamu belajar komunikasi, kamu belajar menjaga hubungan baik, kamu selalu berbuat baik ke orang, selalu melakukan kebaikan, selalu jaga attitude ya. Dan baru lompat yang ketiga, N, nasib. Kamu sadari bahwa segala upaya itu hasilnya tiap orang beda-beda. Time-nya orang beda-beda, waktunya dia mendapatkan apa yang diinginkan itu beda-beda. Ingat, kenapa kok beda-beda? Ingat lagi, kamu lahir juga timingnya beda-beda. Hari boleh sama, tapi timingnya beda-beda, ya kan? Terus yang kedua, kamu dipanggil juga pasti beda-beda. Timingnya bisa sama, tapi ya beda tiap orang gitu loh. Jadi nggak usah heran ketika kok dia sudah dapat duluan, kok saya belum. It's okay, itu bagian dari jalannya dia dan jalanmu. Yang jelas apa yang diberikan ke kamu itu pasti yang terbaik buat kamu. Dan
semoga apa yang kita inginkan itu memang yang terbaik buat kita, jadi biar bisa disegerakan kita mendapatkannya. Jadi itu 3 kunci sukses, yaitu yang pertama adalah prestasi, lobby, nasib. Jadi kalau kita nyadari itu, kita bisa evaluasi diri ketika ingin meraih keinginan atau belum meraih keinginan. Apakah ketiganya belum saya lakukan secara berurutan, atau mungkin saya ingin sukses, saya ingin meraih itu, tapi apakah saya sudah melakukan prestasi gitu? Apakah saya sudah melobi dengan baik? Apakah saya sudah menyadari nasib ini, menyadari timeline saya? Mau belum? Kita harus nyadari ketiganya dulu. Baik, terakhir penutup, sudah saya jelaskan tadi secara simple, secara mudah tentang 3 kunci sukses, yaitu prestasi, lobby, nasib. Nah, kesimpulannya adalah jangan pernah membandingkan pencapaianmu dengan pencapaian orang lain. Profesi boleh sama, usaha boleh sama, tapi gak perlu melihat atau membandingkan pencapaianmu dengan pencapaian orang lain. Buat saja rencana pencapaianmu sendiri dan kejar itu. Sebuah kebahagiaan ketika kamu punya planning, punya keinginan, kamu bisa mencapainya. Kamu senang, kamu merasa bersyukur, kemudian kamu ada keinginan lagi, kamu bisa mencapainya. Kamu ada keinginan lagi, kamu bisa mencapainya. Itu adalah kebahagiaan tersendiri buat kita. Hanya saja biar bahagianya lebih dari 100%, pastikan apa yang kamu inginkan itu memang bermanfaat buat dirimu sendiri, buat orang lain, dan buat keluarga. Itu double happiness ya. Jadi itu, jangan pernah membandingkan pencapaianmu dengan pencapaian orang lain. Definisi sukses itu banyak sekali, tergantung pemikiran kita, tergantung latar belakang pemikiran kita, latar belakang pendidikan kita, pengalaman kita. Jadi untuk mengartikan definisi sukses itu banyak ya, beda-beda tiap orang, sadari itu. Definisi sukses tiap orang beda-beda. Ada yang sukses di keluarga, ada yang sukses di karir, ada yang sukses di kehidupan sosial ya. Pastikan kesuksesan kamu bermanfaat dan kamu selalu meraih apa yang kamu inginkan. Itu adalah kesuksesan buat dirimu sendiri. Dan jangan pernah bandingkan pencapaianmu dengan pencapaian orang lain. Itu aja udah cukup. Oke, terima kasih buat yang sudah nonton video ini. Jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan tulis komentar kamu biar kita bisa tukar pikiran tentang pembahasan kali ini. Mungkin ada yang ingin kita bahas yang lain, atau mungkin kamu ingin membahas tentang pembahasan kali ini. Oke, kamu tulis saja di kolom komentar tentang rahasia sukses. Mungkin menurutmu ada yang kurang atau seperti apa, oke, bebas, kamu tulis saja. Jangan lupa juga, sekali lagi, jangan lupa klik tombol like, subscribe biar semakin banyak video pembahasan yang bermanfaat buat kamu. Terima kasih. Ngomong-ngomong soal sukses, semoga kamu, saya, kita semua sukses meraih apa yang kita inginkan, dan semoga kesuksesan kita membawa manfaat buat orang lain, buat orang yang kita cintai, buat orang yang sudah baik dengan kita. Semoga kesuksesan kita selalu membawa kebahagiaan dan manfaat buat lingkungan sosial kita. Terima kasih, saya Andi Winata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.